Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hilma Khairia dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan skripsi saya tentang pengaruh dari persepsi manfaat dan persepsi risiko terhadap keinginan untuk berinvestasi menggunakan Marketplace Investment Management. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, Ibu Ferni Juwita, yang telah memberikan saran, semangat, dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Kemudian terima kasih juga kepada dosen penelaah saya, Ibu Rita Rahayu, yang nantinya juga akan memberikan saran terbaiknya untuk menjadikan skripsi saya menjadi lebih baik lagi. Terus terima kasih juga kepada teman-teman lainnya yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa dimengerti. Baiklah, topik pembahasan kita pada kali ini itu terdiri dari 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kerangka analisis dan hipotesis penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir itu ada penutup. Langsung saja kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena financial technology atau vintage yang terus berkembang di Indonesia, baik itu perusahaan vintage maupun dari pengguna vintage itu tersendiri. Nah, pada awal pembentukan Asosiasi Financial Technology atau AFTEC pada tahun 2016 lalu, mereka baru mencatat kurang dari 10 perusahaan yang menjadi anggotanya. Namun pada tahun 2019 lalu, itu AFTEC sudah mencatat hampir mendekati 250 perusahaan yang menjadi anggota mereka, di mana 250 perusahaan ini itu bergerak di berbagai sektor, seperti sektor pembayaran, sektor pendanaan, pinjaman, ataupun investasi dan marketplace. Nah, dari 250 perusahaan yang terdaftar di AFTEC tersebut, mayoritas dari perusahaan tersebut itu adalah bagian pinjaman dan pendanaan, atau kita lebih sering mengenalnya dengan P2P lending. Di tahun 2019 lalu pun OJK sendiri mencatat jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai P2P lending itu sudah berjumlah 127 perusahaan. P2P lending ini akan mempertemukan orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana itu di dalam sebuah platform, sehingga mereka bisa melakukan transaksi kapanpun, dimanapun, dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian untuk mayoritas yang kedua itu ada digital payment. Ini adalah alat pembayaran yang paling sering kita gunakan seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, atau e-wallet jenis lainnya. Terus mayoritas yang ketiga adalah di bagian manajemen investasi, di mana bagian manajemen investasi ini contohnya adalah Investi, Bareksa, Stockbit, iPod, Postmobile, dan jenis lainnya. Aplikasi seperti iPod ataupun Postmobile memberikan informasi yang dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan ataupun perencanaan keuangan. Tidak hanya itu, aplikasi iPod dan Postmobile ini juga menyediakan berbagai jenis saham ataupun reksadana dengan harga yang bervariatif, sehingga investor bisa memilih saham sesuai dengan keinginannya sendiri dengan lebih cepat dan lebih mudah. Keunggulan dari penggunaan aplikasi ini ternyata mampu meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Seperti pada data di tahun 2017, jumlah investor yang terdaftar itu mencapai 1,1 juta SID atau Single Investor Identification. Sedangkan di tahun 2018, jumlah investor itu meningkat menjadi 1,6 juta SID dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 2,1 juta SID. Sehingga pertumbuhan investor di tahun 2019 ini mencapai 53,04%. Namun pada kenyataannya, aplikasi tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pengguna, namun juga mendatangkan dampak negatif. Keharusan bagi investor untuk menginputkan data pribadinya ke dalam aplikasi sebagai salah satu syarat untuk melakukan transaksi menimbulkan kecemasan tersendiri bagi si pengguna ataupun investor. Bagaimana tidak, di awal tahun 2020 lalu, FBA telah memblokir salah satu situs web yang diduga melakukan jual beli data pribadi secara ilegal. Kecemasan seperti risiko kerugian, risiko operasi transaksi, sistem yang sering error, ataupun pencurian uang tentu menjadi kecemasan tersendiri bagi investor saat melakukan investasi, terlebih investasi menggunakan salah satu aplikasi ataupun marketplace lainnya. Manfaat dan risiko dari penggunaan vintage mendorong dilakukannya penelitian oleh beberapa ahli, seperti yang dilakukan oleh Ryu pada tahun 2018,
yang mengkaji tentang manfaat dan risiko dari penggunaan vintage. Tidak hanya itu, penelitian juga pernah dilakukan oleh Kak Riga, senior kita di tahun lalu, yang khusus membahas pada digital payment saja. Kemudian Abdillah di tahun 2019 juga telah melakukan penelitian yang khusus pada P2P lending saja. Namun sayangnya sejauh ini saya belum menemukan peneliti yang melakukan penelitian khusus pada vintage jenis manajemen investasi. Maka dari itu, kali ini saya ingin membahas manfaat dan risiko dari penggunaan manajemen investasi. Untuk kerangka penelitian dalam penelitian saya kali ini, saya mengadopsi kerangka penelitian yang pernah dilakukan oleh Ryu pada tahun 2018. Kerangka analisa tersebut menggambarkan bagaimana pengguna membandingkan dan mempertimbangkan persepsi manfaat dan risiko secara bersamaan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Pada penelitian ini, persepsi manfaat diartikan sebagai sebuah persepsi investor yang akan menghasilkan keluaran yang positif. Sementara, persepsi risiko menjadi sebuah hambatan yang penting untuk dipertimbangkan akibat ketidakpastian di masa depan yang memungkinkan hasil yang negatif. Oleh karena itu, keinginan untuk berinvestasi menggunakan layanan digital dipengaruhi secara positif oleh persepsi manfaat dan dipengaruhi secara negatif oleh persepsi risiko. Persepsi manfaat di dalam penelitian ini itu dilihat dari manfaat ekonomi, kenyamanan, dan juga proses transaksi, di mana manfaat ekonomi, kenyamanan, dan proses transaksi ini akan berpengaruh secara positif terhadap persepsi manfaat. Dalam artian, jika semakin tinggi manfaat ekonomi, kenyamanan, dan juga proses transaksi itu juga akan meningkatkan persepsi manfaat dari pengguna. Ketiga manfaat ini akan menjadi hipotesis dalam penelitian, di mana menjadi hipotesis yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Tidak hanya itu, di persepsi risiko juga ada 4 risiko yang menjadi alat ukur untuk persepsi risiko, yaitu ada risiko keuangan, risiko peraturan, risiko keamanan, dan risiko operasional. Yang keempat risiko ini juga berpengaruh secara positif terhadap persepsi risiko. Dan keempat risiko ini menjadi hipotesis penelitian kita yang ke-6, 7, 8, dan yang 9. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, kita pertama membahas tentang sumber dan teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian saya ini bersumber dari data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui Google Form. Link dari Google Form ini nantinya akan disebar ke semua sosial media yang saya miliki baik itu melalui WhatsApp, Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Teknik pengumpulan data ini disebut dengan teknik pengumpulan data snowball sampling, yang mana menurut Sugiono, teknik snowball sampling adalah teknik pengumpulan data yang mula-mulanya kecil, kemudian menggelinding menjadi besar seperti bola salju. Begitu juga pada penelitian ini, di mana kuesioner tersebut bermula dari diri saya sendiri yang kemudian saya sebar ke semua kontak yang saya miliki di sosial media, dengan catatan kontak yang sudah menerima kuesioner dari saya harus menyebarkan kembali kuesioner yang diterima itu kepada semua kontak yang dimiliki, dan begitu seterusnya, sehingga penyebaran data bisa menjadi lebih luas. Penyebaran ini dilakukan selama 2 bulan. Selanjutnya ada alat pengolahan dan teknik analisa data. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, saya memperoleh 96 data yang kemudian diolah melalui Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan aplikasi Smart PLS 3.0. Dengan teknik analisa melalui Smart PLS ini ada 3 teknik analisa. Yang pertama spesifikasi model, yang kedua outer model, dan yang ketiga ada inner model. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada hasil dari penelitian. Dari data yang terkumpul 96 data tersebut, maka data diolah melalui Microsoft Excel sehingga dapatlah pengelompokan data berdasarkan karakteristik seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan juga profesi. Untuk karakteristik responden berdasarkan usia ini didominasi oleh pengguna yang berumur 20-30 tahun. Nah, menariknya setelah responden berumur 20-30 tahun ini diikuti oleh responden yang berumur 30-40 tahun. Nah, responden dengan umur 20-40 tahun ini dikenal dengan istilah generasi milenial. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang memang melek akan teknologi. Kemudian ada karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan. Nah, untuk jenis pekerjaan sendiri, ini juga didominasi oleh mahasiswa yang juga merupakan generasi millennials. Tidak hanya itu, untuk karakteristik berdasarkan tingkat pendapatan ini didominasi oleh
responden dengan pendapatan kecil dari 5 juta, yang mana setelah ditelusuri lebih lanjut lagi, ternyata yang berpendapatan kecil dari 5 juta ini adalah rata-rata mahasiswa yang memang adalah generasi millennials. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Meskipun hanya berselisih 18,74%, namun di sini laki-laki masih mendominasi daripada perempuan. Hal ini selaras dengan yang pernah dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kemkominfo pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa ternyata memang laki-laki lebih mendominasi dalam penggunaan teknologi dan internet ketimbang perempuan. Nah, untuk investasi sendiri yang memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi, hal ini juga wajar terjadi karena laki-laki ini bersifat lebih risk taker ketimbang perempuan. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi model, yang merupakan gambaran umum sebelum dilakukan gambaran umum penelitian sebelum dilakukan pengujian dan juga pengukuran. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri itu adalah spesifikasi model sebelum dilakukannya pengukuran dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, untuk indikator yang berwarna kuning itu adalah indikator yang nantinya akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Jika indikator yang berwarna kuning tersebut tidak memenuhi syarat untuk validitas dan reliabilitas, maka indikator tersebut harus dihapuskan, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini adalah spesifikasi model setelah dilakukannya validitas dan reliabilitas. Nah, ini adalah hasil dari outer model atau model pengukuran, yang mana outer model ini akan menguji tentang validitas dan reliabilitas. Untuk validitas sendiri itu juga terdiri dari dua, yaitu validitas diskriminan dan validitas konvergen. Nah, validitas konvergen itu berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk harusnya bernilai lebih tinggi, sehingga untuk validitas konvergen ini akan terpenuhi jika memiliki nilai AV yang besar dari 0,5. Nah, jika kita lihat dari data, nilai AV dari data kita ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0,5, sehingga validitas konvergen bisa terpenuhi. Kemudian untuk validitas diskriminan, ini adalah validitas yang menunjukkan bahwa korelasi antar variabel itu harus lebih tinggi daripada nilai antara korelasi dengan variabel lain. Nah, bisa dilihat dari tabel bahwa untuk persepsi resiko itu memiliki nilai yang lebih tinggi terhadap persepsi resiko ketimbang dari persepsi manfaat dan juga keinginan untuk menggunakan MIM. Nah, begitu juga dengan persepsi manfaat, di mana nilai persepsi manfaat ini memiliki nilai yang lebih tinggi kepada persepsi manfaat itu sendiri ketimbang kepada keinginan untuk menggunakan MIM. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitas itu diukur menggunakan composite reliable, di mana suatu data dikatakan reliable jika memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa semua data sudah memiliki nilai yang besar dari 0,7. Maka dari itu data penelitian ini sudah dikatakan valid dan reliable. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada inner model atau model pengujian. Nah, inner model ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, berdasarkan nilai yang ada, maka seluruh hipotesis yang ada tadi bisa diterima karena sudah memenuhi syarat sesuai dengan rule of thumb yang ada. Di mana rule of thumb yang pertama itu adalah arah hubungan variabel yang ditunjukkan oleh nilai original sampel. Di sini, nilai original sampel semuanya bernilai positif kecuali untuk persepsi resiko. Nah, hal tersebut sesuai dengan hipotesis kita bahwa memang persepsi resiko itu memiliki pengaruh yang negatif terhadap keinginan untuk menggunakan marketplace investment management. Nah, sedangkan untuk persepsi manfaat sendiri itu nilainya positif karena memang di dalam hipotesis kita persepsi manfaat itu memiliki hubungan yang positif terhadap keinginan untuk menggunakan marketplace investment tersebut. Nah, begitu juga dengan manfaat-manfaat lain yang bernilai positif karena memang memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi manfaat. Begitu juga dengan resiko, bahwa semua resiko tersebut berpengaruh secara positif terhadap persepsi resiko.
Nah, rule of thumb yang kedua yaitu adalah nilai T statistik yang harus besar dari 1,6. Jika dilihat dari tabel, seluruh nilai T statistik kita itu bernilai lebih dari 1,6. Nah, kemudian syarat dari rule of thumb yang ketiga itu adalah nilai p-value yang harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di tabel ini nilai p-value kita semuanya bernilai 0 dalam artian kecil dari 0,05. Nah, berarti berdasarkan tabel ini, semua hipotesis kita bisa diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa memang persepsi manfaat itu berpengaruh secara positif terhadap keinginan untuk berinvestasi, sedangkan persepsi resiko berpengaruh secara negatif terhadap keinginan untuk berinvestasi. Nah, di antara persepsi manfaat dan persepsi resiko ini bisa dilihat pula bahwa ternyata persepsi manfaat lebih dipertimbangkan ketimbang persepsi resiko karena nilai betanya yang lebih besar. Nah, di antara persepsi manfaat itu yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap persepsi manfaat adalah manfaat kenyamanan. Nah, sedangkan untuk persepsi resiko yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap resiko itu adalah resiko peraturan. Nah, selain pengujian hipotesis secara keseluruhan seperti yang dilakukan tadi, saya juga melakukan pengujian terhadap beberapa karakteristik responden. Nah, jadi dilakukanlah pemisahan dan pengelompokan data berdasarkan karakteristik demografi, dan kemudian dilakukan pengujian untuk melihat bagaimana perbandingan dari persepsi manfaat dan persepsi risiko dari masing-masing responden tersebut. Maka setelah dilakukan analisis data dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok usia, persepsi manfaat semakin berpengaruh dengan alasan kenyamanan. Namun untuk resiko usia yang tergolong milenial tidak berpengaruh terhadap resiko. Kemudian, kelompok responden berdasarkan jenis kelamin itu perempuan lebih menghindari adanya resiko, sedangkan bagi laki-laki masih mempertimbangkan kedua persepsi tersebut. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa memang laki-laki itu lebih bersifat risk taker daripada perempuan. Nah, kemudian yang terakhir itu berdasarkan tingkat pendapatan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka pengaruh dari persepsi manfaat dan persepsi risiko itu juga semakin tinggi. Kemudian dari penelitian yang telah saya lakukan ini, saya menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penyebaran data yang lebih luas supaya data yang diperoleh menjadi lebih banyak, dan juga melakukan analisis penelitian terkait fintech jenis investasi lain seperti P2P lending ataupun crowdfunding, atau juga melakukan pengujian menggunakan variabel lain terhadap marketplace investment ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.